Rauke dari Miangas sampai Pulau Rote. Ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Saudara-saudara, kali ini kita akan informasikan yaitu ternyata berdasarkan pendapat pakar ahli genetika dari Yaman, memang tidak hanya di Indonesia pakar genetika atau DNA yang menyatakan bahwa Habib Ba'alawi ini bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Ternyata ada pakar genetika dari Yaman sendiri yang sudah merilis informasi bahwa Ba'alawi itu tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah SAW. Nah, ini harus kita terus sampaikan, edukasikan, informasikan ke masyarakat bahwa memang Ba'alawi ini fakta-fakta berdasarkan tes DNA tidak hanya di dalam negeri, tidak hanya pakar dari Badan Riset ya Indonesia BRIN ya, tetapi ada dari Badan Risetnya Yaman, seorang pakar genetika dari Yaman juga menghasilkan hasil risetnya bahwa Ba'alawi ini keturunan imigran Yaman ini memang bukanlah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kabar ini sangat tidak disenangi atau tidak diharapkan oleh para muhibin, terutama oleh para Habib Ba'alawi, karena ini akan menjadikan bangsa Indonesia semakin tidak mempercayai nasab palsu yang selama berabad-abad dipropagandakan kepada bangsa pribumi, khususnya umat Islam dari warga Nahdien, sehingga doktrin dan omongan-omongan mereka yang meyakinkan, kepandaian mereka di dalam berceramah, lalu kepandaian mereka dalam menginterpolasi, menulis kitab-kitab nasab dari mereka sendiri, menjadikan banyak ulama Nusantara di masa lalu kemudian berprasangka baik, husnuzon ya. Karena memang di masa lalu ilmu pengetahuan tidak semaju sekarang, media sosial juga tidak semaju sekarang. Walaupun sebenarnya di masa lalu ada banyak ulama Indonesia, Nusantara, dan ulama dunia meragukan nasab Ba'alawi, tetapi karena tidak bisa mendapatkan informasi secara meluas seperti sekarang, maka waktu itu banyak orang yang tidak mengerti dan tidak paham, tidak tahu bahwa habaib keturunan imigran Yaman ini bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka berusaha memasyurkan setelah kematian Habib Ali Sakron 895 Hijriah itu kepada seluruh dunia bahwa mereka benar-benar pengakuannya sebagai keturunan Rasulullah itu benar adanya, sehingga Suhrah wal Istifadah dijadikan dasar oleh mereka untuk mendoktrin umat berbicara di mana-mana bahwa mereka sudah Suhrah wal Istifadah, sudah masyhur, tetapi banyak orang yang tidak tahu karena kurang literasi bahwa kemasyhuran dari nasab palsu Ba'alawi itu dimasyurkan setelah kematian dari Habib Ali Sakron 895 Hijriah. Kita tahu Habib Ali Sakron lah adalah salah satu tokoh yang mewariskan kebohongan nasab melalui buku yang dia tulis, yaitu buku Al-Burqah, yang ternyata di dalamnya ada nama Ubaidillah yang dicangkokkan kepada anak Ahmad bin Isa al-Abah atau Al-Afad. Anak Ahmad bin Isa al-Abah sebenarnya sebelum hadirnya Habib Ali Sakron itu sudah masyhur bahwa anak Ahmad bin Isa al-Abah hanya ada 3 orang, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada Ubaidillah. Nah, setelah adanya Habib Ali Sakron yang melihat ingin memuliakan dan mewariskan kebohongan, kedustaan publik, dia kemudian mencangkokkan nasab dari Ubaidillah ini ke nasab Ahmad bin Isa Abah Suhrah wal Istifadah kemudian dijalankan. Nah, inilah yang membuat kita akhirnya tahu bahwa Ubaidillah diduga tokoh fiktif karena terputus ketercatatannya selama 550 tahun sebelum munculnya Al-Burqah, sebelum munculnya
Ahmad bin Isa yang ditambahi anaknya oleh Habib Ali Sakron menjadi 4. Ini menjadi sesuatu yang harus kita terus pahami, edukasikan, karena Pak Alawi sampai sekarang pun tidak henti-hentinya terus memframing menggunakan jasa para buzzer-buzzer pembela mereka untuk meyakinkan umat, khususnya warga muslim Nahdiyin, agar tetap meyakini Pak Alawi sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatakan minimal bahwa ulama-ulama kita di masa lalu semuanya mencintai Habib Pak Alawi, semua mengakui Pak Alawi cucu Nabi, ya, itu semua kedustaan juga. Jadi mereka membangun kedustaan dengan kedustaan. Nah, inilah saudaraku tidak mudah mengedukasi masyarakat, ya, karena masyarakat sudah banyak yang terdoktrin selama berabad-abad, sehingga ada oknum masyarakat bawah, kiai, ustadz, sampai kepada oknum pejabat tinggi pun percaya ada bahwa Pak Alawi itu keturunan Rasulullah. Tapi dengan adanya tesis Kiai Haji Madinin Utsman yang mencerahkan kita, mengedukasi kita, maka kita sudah tidak boleh lagi surah wal istifadah, karena sudah ada fakta-fakta data berupa tes DNA. Nah, saudaraku, untuk Anda, supaya Anda tidak bosan, untuk kali ini saya akan perdengarkan sumber literasi lah, paling tidak ada di laman website rminu.org.id, rminu Banten, ya, .org.id. Tetapi ini sudah dibacakan oleh Gusmar dari KBN Nusantara, sehingga saya tidak perlu membacakan ulang, tapi cukup saya perdengarkan dari penjelasan Gusmar dari KBN Nusantara tentang adanya pakar genetika atau ahli DNA dari Yaman, ya, yang sudah merilis informasi bahwa Pak Alawi bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini. Keturunan imigran Yaman. Salah satu topik dari polemik ini adalah adanya kenyataan bahwa hasil tes DNA beberapa oknum Habib atau keturunan imigran Yaman di tanah air, adanya haplogrup yang tidak sesuai dengan haplogrupnya keturunan Nabi Muhammad SAW, yang diketahui mestinya kalau memang zuriat Nabi Muhammad adalah J1. Tapi sebagaimana sudah sering dibahas, haplogrupnya keturunan imigran Yaman ini, baik yang di Indonesia maupun yang di Yaman yang sudah melakukan tes DNA, itu haplogrupnya ditemukan adalah G. Haplogrup G jauh dari keturunan Nabi SAW, bahkan bukan haplogrupnya bangsa Arab. Nah, berikut ini ada temuan yang sangat menarik, yakni dari pakar DNA Yaman, Dr. Abdullah As-Suhaibi, yang menyebut bahwa memang betul DNA keturunan Nabi Muhammad SAW itu berbeda dengan DNA-nya keturunan Bani Alwi itu. Ini tulisan ini ditulis oleh RMINU Banten dengan judul Pakar DNA Yaman Dr. Abdullah As-Suhaib menyebut Habib bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Baik, saya baca saja ini tulisannya biar tidak salah. Pakar ilmu DNA dari Yaman, Dr. Abdullah As-Suhaibi, mengungkapkan fakta bahwa beberapa keluarga di Yaman yang menyebut dirinya Banu Hashim, bahkan keturunan Nabi Muhammad SAW, sebenarnya keluarga tersebut sama sekali bukan keluarga Bani Hashim. Bahkan leluhur mereka bukan orang Arab, baik Koton maupun Adnan. Seperti dikutip Yaman Pers, sebagian orang menganggap pendapat ini adalah sebuah tuduhan yang bertentangan dengan ilmu nasab yang belum punah dan masih dijadikan pegangan di dunia Arab. Sebagian lagi mendukung As-Suhaibi dan menyatakan bahwa ilmu itu tidak mempunyai agama dan bahwa DNA merupakan dalil yang sangat kuat dalam kriminologi. Dari situ, untuk nasab pun akan sangat kuat. Menurut As-Suhaibi, dinasti Arab termasuk dalam haplogrup C, tempatnya J1 atau lebih jelasnya J strip M267, artinya siapapun yang hasil tes DNA-nya ada di haplogrup C berarti dia berasal dari dinasti Arab, namun hasilnya harus di grup C yang sama dan di bawah mutasi M267 atau mutasi apapun. Mutasi ini turun di bawah. Misalnya orang yang hasilnya JP58 atau JZ1884. Hasil ini adalah orang dinasti Arab karena semuanya jatuh di bawah mutasi M267. Suhaibi menambahkan, setelah para pakar memberikan pernyataan ilmiah, banyak dari mereka yang menarik diri dari proyek penelitian.
Itu terkait setelah para peneliti mencapai pembagian kelompok manusia yang lebih akurat dan dinasti Bani Hashim ditentukan lebih tepat. Mereka yang mengaku sebagai Bani Hashim kemungkinan telah menarik hasil tes mereka setelah menjadi jelas bahwa garis keturunan mereka salah dan palsu, dan bahwa mereka sama sekali tidak bisa menjadi Bani Hashim, dan dalam banyak kasus mereka sama sekali bukan berasal dari Arab. Asy'aibi membenarkan bahwa dia dapat memperoleh beberapa hasil dari mereka yang mengaku dari Bani Hashim Yaman yang sepenuhnya berada di luar garis keturunan dan asal-usul Arab. Asy'aibi melaporkan bahwa keluarga-keluarga ini telah memalsukan garis keturunan mereka ke garis keturunan Bani Hashim untuk memeras warga negara, mendapatkan hak istimewa, dan mengklaim hak ilahi untuk memerintah. Di bawah ini adalah beberapa di antara hasil tes DNA dari yang mengaku Bani Hashim Yaman. 1. Sampel dari seseorang dari keluarga Al-Junaid menghasilkan E-L117. Kode ini sama sekali bukan berasal dari Arab dan tidak termasuk dalam garis keturunan C. Asal-usul kode ini tidak berasal dari Jazirah Arab, melainkan dari Afrika Timur. Ditemukan di Mesir dan cekungan Mediterania, termasuk Eropa Selatan. Selain itu, 30% Yahudi Timur atau Sephardic termasuk dalam keturunan ini. 2. Contoh seseorang dari rumah As-Sakof atau Habib Balwi, G-M201. Terah ini juga sama sekali bukan berasal dari Arab dan tidak termasuk dalam dinasti C. Asal-usul dinasti ini tidak berasal dari Jazirah Arab. Dinasti ini berasal dari apa yang sekarang dikenal sebagai Iran, dan sebagian besar masih ada di Iran, meskipun munculnya dinasti ini di Israel dan beberapa wilayah di Jazirah Arab, dan mungkin merupakan akibat dari migrasi orang-orang Yahudi ke Jazirah Arab sebelum Islam dan masuknya sebagian dari mereka ke Islam dan pemukiman mereka di sana. 3. Contoh seseorang dari keluarga Sarafuddin atau Sarafdin keturunan Al-Hadi Ar-Rosi Sada dari silsilah E-Y17750 yang juga bukan bagian dari silsilah Arab. Meskipun demikian, klaim anggota keluarga ini bahwa mereka adalah Bani Hashim, yang berarti klaim mereka salah. Garis keturunan ini berasal dari Afrika Timur dan ditemukan di Mesir dan cekungan Mediterania. Mediterania termasuk Eropa Selatan. Selain fakta bahwa 30% Yahudi Timur Sephardic juga termasuk dalam garis keturunan ini. Patut dicatat bahwa hasil pemeriksaan DNA bersifat konklusif dan tidak diragukan lagi, dan menunjukkan asal-usul garis keturunan, dan faktor ayah adalah penentunya dan ibu tidak ada hubungannya dengan itu. Itulah yang membuatnya sangat akurat, dan keakuratannya dapat diandalkan hingga 100%. Dan ini membuktikan bahwa sebagian besar keluarga Bani Hashim Yaman memalsukan silsilah mereka dengan tujuan untuk mendapatkan keistimewaan dan mengklaim silsilah mereka ke Bani Hashim. Artikel ini disadur dan diringkas dari artikel yang diterbitkan oleh yemensport.com dengan judul Habir Yamani Yasifu Hakikata Hashimi Al-Yaman wa Intisabuhum ila Ali Al-Bait Barjian Baduhum ila As-Sulalat Al-Yahudiyah. Ini bahasa Arab, dari tulis Latin, jadi ini barangkali yang nulis salah jadi dibaca sulit. Jadi intinya dari tulisan ini tulisannya justru bersumber dari Yaman ini, yemensport.com. Jadi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penulisnya, ini nggak tahu siapa, inisialnya DS, dimuat di RMI NU Banten. Dan satu hal yang menonjol dari kesimpulan ini tadi adalah contoh seseorang Habib Balwi yang justru hasil genetiknya adalah GM201. Yang terah ini sama sekali bukan dari Arab, haplogrup G ya, dan tidak termasuk dalam dinasti C. Asal-usul dinasti ini tidak berasal dari Jazirah Arab, tapi dinasti ini berasal dari apa yang sekarang dikenal sebagai Iran, dan sebagian besar masih ada di Iran, meskipun munculnya dinasti ini di Israel. Jadi asal-usul haplogrup G ini malah justru dari Israel, kalau dari Yemen Post ini. Dinasti ini di Israel dan beberapa wilayah di Jazirah Arab, dan mungkin merupakan akibat dari migrasi orang-orang Yahudi ke Jazirah Arab sebelum Islam, dan masuknya sebagian dari mereka ke Islam dan pemukiman mereka di sana. Ya, jadi ini saya kira memperkuat atas fakta-fakta selama ini yang sudah dibahas, bahwa haplogrup Bani Alwi ini memang bukan haplogrupnya jangankan keturunan Nabi ya, haplogrupnya bangsa Arab saja bukan. Tapi tadi disebutkan yang menohok malah dari Israel. Kalau Israel ya basisnya Yahudi, walaupun memang berasal dari Inggris gitu ya.
Dan ini agak bersesuaian dengan hal baru yang kemarin cukup viral, jadi tentang hasil tes DNA Habib Hussein Jafar ya, Habib muda itu, yang konon katanya tuh 30% haplogrupnya adalah keturunan Inggris. Jadi masuk akal kalau demikian. Ya walaupun memang saya cari tentang hasil tes DNA-nya Habib Hussein Jafar itu secara resmi dinyatakan oleh Habib Hussein Jafar sendiri saya belum menemukan, tapi sudah viral dan belum ada bantahan dari Habib Hussein Jafar itu bahwa hasil tes DNA-nya ternyata 30% adalah dari Inggris. Nah, mungkin ada urut-urutnya dengan itu. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa bangsa Israel dulu kan adalah kelompok atau kaum Yahudi yang dibawa oleh Inggris ke Israel pada sekitar tahun 1940-an. Oke, walau alam biswab itu kabar terkini yang saya sampaikan terkait dengan pendapat pakar DNA dari Yaman sendiri yang menguatkan bahwa haplogrup para Habib atau Bani Alwi ini ternyata memang bukan haplogrupnya bangsa Arab, jangankan haplogrupnya Nabi, tetapi justru menunjukkan haplogrup G yang dinyatakan sebagai berasal dari Israel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gusmar, KBN Nusantara ya. Terima kasih Gusmar. Jadi apa yang sudah dibacakan oleh Gusmar sebenarnya sudah kita sampaikan pada video kita, pada channel kita ya. Jadi ini untuk mengingatkan kembali bahwa kalau misalkan semua Habib Alawi di Indonesia itu bersedia tes DNA, maka saya juga meyakini pasti hasilnya seperti saudara-saudara mereka yang sudah tes DNA, haplogrupnya dari haplogrup G. Dan mereka itu ternyata asal muasalnya dari Israel. Sehingga kita bisa menduga ada dari marga bin Yahya, Al-Aidid, Barakbah, Induan, ada Asakov, Asegaf, ya. Ada lagi banyak ya, saya sampai tidak hafal saking banyaknya klan-klan Balawi, tetapi kalau seandainya mereka semuanya tes DNA, maka kita yakin mereka juga berhaplogrup sama ya dari Yahudi Israel. Kenapa seperti itu? Ya karena mereka kan katanya menjaga nasab dari garis keturunan ayah laki-laki, berarti kan YDNA. Kalau mereka memang betul-betul menjaga dari genetika mereka ya dengan tidak mencampur menikah dengan berbeda-beda dari keturunan, maka otomatis keturunan mereka tetap sama dari tahun ke tahun dari keturunan haplogrup G ya, bukan J1. Karena apa? Mereka kan juga kita kenal yang sudah viral dia itu menerapkan pernikahan sekufu. Jadi hanya dari kalangan Habib lah laki-lakinya. Ya kalau perempuan dia boleh menikahi perempuan manapun Balawi ini, Habib-habibnya ini. Kecuali yang wanitanya kan nggak boleh dinikahi oleh laki-laki manapun. Kecuali dari Balawi sendiri. Nah ini kan keserakahan. Ya, jadi saudaraku, kalau kalian selama ini mungkin masih diributkan dengan adanya oknum-oknum muhibin yang ngajak-ngajak debat ya, ngajak-ngajak adu kitab, adu sumber, sudah itu memang sangat debatable dan itu bisa multi interpretasi, apalagi orang-orang seperti Rumel yang menurut Kiai Haji Madidun Usman pandai berdusta ya. Apalagi itu kalian hanya dapat buang-buang tenaga pikiran ya. Maka kalau ada persoalan tentang masalah nasab Balawi, kita langsung pakai amunisi tes DNA ya. Maka kalau ada oknum Habib ngaku-ngaku, ya suruh tes DNA ya. Dan kita tolak ya, kita kasih tahu mereka yang mengharamkan tes DNA. Tidak haram hukumnya tes DNA. Dengan mereka kemudian mengatakan yang membatalkan nasab dengan tes DNA tidak ngerti syariat. Ya kalian sendiri yang nggak mengerti, yang mengharam-haramkan tes DNA itulah yang tidak mengerti syariat ya. Nggak ada hubungannya, ini masalah teknologi ya kan. Jadi apalagi PBNU dalam muktamar ya
31 kok ya, kalau saya tidak salah, kalau salah mohon dikoreksi. Ya, jadi sudah diungkap oleh Ki Haji Nur Yahya dan sejumlah ulama Nusantara bahwa Muktamar NU itu sudah membolehkan menggunakan nasab untuk menafikan nasab orang lain ya yang mengaku-ngaku berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, fakta-fakta ilmiah. Sehingga sekarang ini menurut Kiai Ahmaduddin itu kan kita tidak boleh sudah zuhur wal istifadah lagi dasarnya untuk meyakini Ba'alwi sebagai keturunan Rasulullah, tapi fakta-fakta ilmiah. Sekarang kita masyhurkan, kita lawan mereka dengan juga menyampaikan ke masyarakat, memasyhurkan sehingga nanti ke depan akan zuhur wal istifadah bahwa Ba'alawi itu bukan keturunan Rasulullah. Kalau sudah demikian ke depan, maka insya Allah akan mempersempit ruang gerak para Ba'alawi yang doktrin umat menggunakan dalil-dalil agama, menjual agama, memelintir dalil, memelintir hadis, bahkan ada yang memasukkan hadis. Nanti kalau sudah zuhur wal istifadah, Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah, mereka akan malu dengan sendirinya ngaku-ngaku keturunan Rasulullah dan tidak terbukti. Seperti itu saya kira ya. Oke, sekarang kita sampaikan lagi terkait masalah Habib alim dan tidak alim, Habib lembut dan tidak lembut. Ya, buat kita semua ulum Habib, mau yang alim, mau yang lembut ya, mau yang kalangan pejabat, oknum pejabat atau bukan, ya mau yang muda, yang tua, saudara, mereka itu kalau soal nasabnya jelas sudah menurut tes DNA ya tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah, tapi malah terindikasi kuat sebagai keturunan Yahudi ya kan. Nah, bagaimana penjelasannya? Tetap kita menyampaikan apa yang disampaikan oleh Gusmar ya dari KBA Nusantara untuk mengimbangi, untuk menyampaikan kepada masyarakat nih betapa kita itu tidak boleh salah berpendapat dalam hal ini, kita tidak boleh salah bersikap. Jadi ada oknum Habib yang alim atau yang tidak, soal nasab sama-sama mereka kita duga sebagai keturunan Yahudi Askanasi, bukan keturunan Rasulullah ya. Kalau soal ada alim, ya kita akui kalau ada Habib yang saya alim. Gampang, ya, karena sudah 1 tahun berjalan saya mengikuti polemik ini. Ya karena dari berbagai aspeknya memang tidak ada argumentasi yang mendukung, yang kuat atas klaim mereka sebagai cucu Nabi atau sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Saya jelaskan dari beberapa aspek itu, diantaranya adalah dari aspek catatan kitab-kitab nasab yang ada di negara asalnya, saya di Timur Tengah, sebagaimana yang sudah diteliti oleh Kiai Ahmaduddin Banten. Dari buku-buku nasab yang paling tua, abad sekitar abad 4 Hijriah, tidak ada satupun yang mencatat silsilah keluarga Bani Alwi kepada silsilah dari Nabi Muhammad SAW. Dan seterusnya pada poinnya dari buku-buku nasab Nabi itu tidak ada tercatat bahwa keluarga Bani Alwi atau keluarganya para habaib ini nyambung silsilahnya kepada Rasulullah SAW. Satu itu. Kemudian dari sisi sejarah di Nusantara, sejarah kedatangan para habaib ke Indonesia itu kan masif awal 1900-an yang difasilitasi bersamaan dengan penjajah Belanda. Keturunan Nabi itu adalah orang-orang yang dimuliakan di negara asalnya, orang-orang terhormat, orang-orang yang diistimewakan. Mungkinkah para keturunan Nabi Muhammad yang dimuliakan di sana mau dibawa, dipekerjakan dengan orang kafir Belanda? Saya tanya, gak mungkin, ya sudah. Gak mungkin. Keturunan Nabi kok bekerja pada orang kafir, diperbantukan di Indonesia, membantu Belanda untuk menjajah orang Nusantara yang notabene adalah orang-orang Muslim. Yang dimusuhi adalah ulama-ulama Nusantara. Tahun 1900-an sudah ngaduk jumlahnya ulama besar di Nusantara ini. Di antara Syekh Abdul Karim Banten, Syekh Nawawi Al-Albani. Sehingga tidak mungkin cucu Nabi kemudian mau bekerja kepada kafir Belanda yang di sini tugasnya diantaranya adalah untuk memusuhi ulama umat Islam.
di Indonesia ini, di Nusantara ya, itu belum Indonesia. Kan tidak mungkin. Nah, dua itu. Kemudian aspek yang lain, aspek DNA. Dari tes DNA yang sudah dilakukan oleh ratusan keluarga dari Bani Alwi ini, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di negara luar, semuanya haplogrupnya bukan haplogrupnya database Nabi SAW. Sebagaimana sudah sering dibahas oleh pakar genetika, pakar DNA, di antara adalah Dr. Sugeng itu. Saya pernah ketemu langsung, berdiskusi langsung, bahwa haplogrup keturunan Nabi itu sudah ada, yaitu J1, sudah ada database. Sehingga siapapun hari ini yang dites DNA kemudian haplogrupnya adalah J1, maka dipastikan itu adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Dan sebaliknya, siapapun yang kemudian haplogrupnya bukan itu, ya bukan. Walaupun mungkin wajahnya mirip-mirip Eropa, mirip-mirip Arab, hidungnya mancung. Ya bukan keturunan Nabi Muhammad. Dan yang mencengangkan justru bahwa hasil tes DNA para keluarga Bani Alwi ini adalah haplogrupnya G. Yang menurut Dr. Sugeng itu haplogrup G itu keturunan Yahudi Askenazi. Keturunannya orang-orang Yahudi. Itu fakta ilmiah. Mau dibantai silakan tes DNA. Dan makanya saya jadi bisa mengerti kenapa para habaib di Indonesia hari ini seperti ketakutan bukan main ketika didesak untuk melakukan tes DNA dengan berbagai macam dalil alasan. Ya, mungkin ketakutan jadi diri DNA-nya ternyata bukan DNA-nya Nabi. Tapi bahwa sudah ada ratusan yang melakukan tes DNA, baik dari dalam maupun luar negeri, walaupun tidak terang-terang dipublish, tapi kan bisa diakses secara digital. Ini era digital ya. Haplogrupnya mereka bukan haplogrupnya Nabi, itu aja. Tapi haplogrup. Oke. Kemudian dari sisi pencatat nasab di luar negeri, di negara-negara Muslim Timur Tengah yang ada lembaga atau nakobah pencatat nasab Nabi. Di sana juga tidak diakui. Keluarga Bani Alwi di Indonesia kan punya lembaga namanya Robitoh Alawiyah. Yang di dalam ini ada namanya Maktab Daimi. Yang memang mengklaim diri mempunyai catatan nasab nyambung ke Rasulullah. Tapi versinya keluarga ini bukan versi yang disahihkan, dilegalisir oleh nakobah-nakobah yang ada di dunia Islam. Nah, faktanya di nakobah-nakobah internasional ini tidak diakui klan Alawi ini adalah klan keturunan Nabi. Fakta-fakta itu semuanya menguatkan bahwa mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Belum lagi kemudian kalau ditambah lagi dengan fakta-fakta perbuatan-perbuatan amoral, kurang ajar yang dilakukan oleh oknum-oknum dari Bani Alawi di Indonesia ini yang sekian lama bikin gaduh di Nusantara, bikin ribut di Nusantara, gembelengan, kementus. Itu semakin menambah kuat bahwa mereka bukan zuriat Nabi Muhammad SAW. Nah, itu diantara jawaban-jawaban saya yang sesungguhnya sudah sekian kali saya sampaikan di KPI Nusantara ini. Tapi ternyata teman saya ini, Gus dari Cirebon ini mungkin mengikuti tapi tidak mendetail ya, jadi mungkin perlu saya jelaskan kembali. Nah, kemudian setelah saya jelaskan seperti itu, dia pun kesulitan untuk menolak. Ya. Memang faktanya begitu. Gitu. Nah, lalu setelah itu dia bertanya, lalu bagaimana dengan Habib-Habib alim yang pinter, yang akhlaknya bagus? Apakah kemudian tidak layak untuk kita hormati, tidak layak untuk kita muliakan? Saya sampaikan, bahwa ini persoalannya bukan masalah hormat menghormati, Gus, saya bilang begitu. Persoalannya adalah kejujuran. Apakah orang alim, orang beradab, Habib alim boleh berbohong dengan nasabnya? Saya bilang begitu. Apakah bisa disebut dengan mereka berakhlak baik, beradab baik, kemudian tidak jujur dengan nasabnya sendiri, sementara sudah ada yang membongkarnya gitu. Kalau mereka jujur, legowo, mengakui apa adanya, ternyata bukan zuriat Nabi, kita hormati. Itu tidak membedakan ras, suku. Indonesia nggak usah diulang lah masalah bagaimana menghormati tamu. Orang bangsa paling mudah, fleksibel menghormati tamunya mungkin bangsa Indonesia. Makanya saking fleksibelnya kemudian diperbudak oleh orang asing. Nah, ya. Kalau mereka jujur dengan temuan-temuan tersebut, fakta-fakta tersebut, berterima kasih dengan fakta yang ternyata menunjukkan jati dirinya bukan keturunan Nabi, seraya mohon maaf kepada bangsa Indonesia, umat Islam Indonesia, khususnya warga NU, kita hormati. Mungkin banyak dari mereka yang muda-muda tidak tahu bahwa mereka adalah bukan keturunan Nabi, taunya karena saat turun-temurun diceritain oleh nenek moyangnya yang mengklaim diri sebagai cucu Nabi.
Kemudian ada temuan baru. Mereka kemudian berterima kasih dan mencari tahu apakah benar ini. Jangan-jangan benar saya bukan cucu Nabi. Kalau saya benar bukan cucu Nabi, kemudian selama ini saya mendakwakan diri sebagai cucu Nabi, saya mendoktrinkan kepada jamaah, kepada umat saya untuk menghormati Ahlul Bait. Bahkan ada doktrin kalau tidak menghormati Ahlul Bait tidak akan mencium baunya surga. Dan sering itu disampaikan oleh Habib gitu. Kalau itu yang terjadi berarti kan sudah berdosa. Tidak hanya menyesatkan diri sendiri dan keluarganya, tetapi juga menyesatkan banyak umat lain yang telah didoktrin. Maka kalau Legowo meminta maaf setelah mencari tahu bahwa ternyata yang bukan cucu Nabi, ya kita hormati. Siapapun enggak, baik yang alim atau yang tidak, sepanjang tidak macam-macam, tidak melawan, tidak bikin gaduh, ya kita hormati selayaknya orang lain, orang awam pada umumnya. Tapi walaupun alim sekalipun, nampak ulama besar sekalipun, jubahnya kang lemah sekali, kalau kemudian tidak jujur dengan nasabnya sendiri, apalagi mencantolkan diri dengan nasab Rasulullah SAW, sementara tidak terbukti, apanya yang kita hormati, apanya yang kita muliakan? Apakah orang berilmu, ulama boleh berbohong, termasuk dengan nasabnya sendiri, apalagi nasab Nabi? Saya tanya begitu nggak bisa jawab. Ya emang, ya nggak boleh. Jangankan orang alim yang mestinya orang yang paling pertama mendakwakan kejujuran, mendakwakan keadilan. Orang alim, bukan orang beradab kalau kemudian dia tidak jujur dengan nasabnya sendiri, apalagi mengaku nasabnya Rasul SAW. Beda urusannya kalau kemudian sebelum itu memang dia tidak tahu, setelah dikasih tahu kemudian dia mencari tahu dan ternyata tidak bisa membuktikan cucu Nabi, ya sudah, minta maaf, kita hormati lah. Tidak hanya orang alim, orang biasa pun, Habib biasa yang tidak alim kita hormati kalau mampu bersikap seperti. Tapi faktanya sampai hari ini setahun lebih berjalan, apakah ada Habib yang bersikap demikian, yang legowo dengan temuan sejarah baru ini, fakta-fakta baru yang mendukung mereka bukan cucu Nabi? Nggak ada. Semuanya telah beramai-ramai melawan dan lain sebagainya. Ya melawannya kalau dengan argumentasi ilmiah, dengan bukti yang sebaliknya, fakta-fakta bahwa mereka cucu Nabi, nggak apa-apa. Ini melawan dengan argumentasi-argumentasi yang konyol, doktrin yang tidak bermutu, jauh dari ilmiah. Bagaimana mungkin kita hormati? Lah ya buru-buru menyelesaikan malah bilang nggak urus, nggak ikut-ikutan. Orang alim dari mana yang kayak gitu-gitu masa mau dihormati? Akhirnya dia pun nggak tahu bisa menerima atau enggak ya. Jelas seperti berpikir dalam atas penjelasan saya itu. Allah besok kalau kemarin posisinya ketika sampai di rumah saya sih masih dalam konteks setengah-setengah. Ya dia masih mengatakan bahwa pokoknya Habib datang ya, ke rumah, dia orang alim tadi ya saya hormati. Kemudian saya jawab saja. Ya, kalau saya datang ke rumah saya misalkan ketemu Habib di rumah atau di luar rumah, ya saya biasa saja. Gitu. Saya tidak akan menghormati kalau dia masih mengklaim cucu Nabi. Saya tidak akan menghormati, setidaknya saya tidak akan menganggap dia sebagai cucu Nabi. Bagi saya dia adalah keturunan bangsa dari Yaman. Titik. Saya tidak mungkin menghormati orang-orang yang tidak jujur, apalagi dengan nasab yang dicandalkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Saya hormati kalau sudah jujur, mengaku. Gak usah ngaku diri cucu Nabi, gak usah mendakwakan diri sebagai cucu Nabi, saya hormati, saya muliakan. Sebagaimana saya menghormati, muliakan orang lain pada umumnya. Tetapi sepanjang mereka belum jujur, tidak legowo kepada umat tentang dirinya sendiri, baik person, oknum Habib tertentu ataupun keseluruhan, ya, saya tidak akan bisa menghormati dan memuliakan. Buru-buru menghormati memuliakan. Saya tidak akan menghormati lebih, apalagi menganggap sebagai cucu Nabi. Bagi saya hari ini Habib tidak lebih sebagai keturunan imigran Yaman, bukan sebagai keturunan Nabi, sehingga jangan berharap minta dihormati sebagaimana sebelumnya. Saya anggap sebagai orang biasa, keturunan imigran Yaman yang dulu datang ke sini bersama penjajah Belanda. Bukan penyebar Islam di Indonesia, di Nusantara, di Tengah Jawa. Penyebar Islam di Nusantara adalah Wali Songo. Wali Songo datang ke Indonesia 1400, 500 tahun lebih dulu daripada rombongan para Bani Alawi Habib ini ke Indonesia. Jauh masanya, beda sejarah, beda visi misi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Gusmar KB Nusantara. Jadi begini ya, kesimpulannya adalah semua oknum Habib Alawi, mau yang lembut, yang kasar, yang berilmu, yang alim atau yang bukan, kalau soal nasab, mereka semuanya pendusta. Gak ada yang mau jujur. Karena saya nggak pernah menemukan mereka lalu di depan publik ngomong
oh ternyata berdasarkan tes DNA saya bukan keturunan Rasulullah, tidak ada. Dari situ maka kita bisa simpulkan, semua oknum Habib Alawi itu bukan keturunan Rasulullah. Jadi dalam kondisi yang seperti sekarang ini, posisi yang baik adalah kita biasa saja seperti yang disampaikan Gusmar. Saya setuju tadi dengan Gusmar, makanya saya sampaikan video ini kepada Anda. Jadi kita biasa saja, nggak usah berlebihan, ya biasa saja, netral kalau perlu. Jadi kalau ada dia datang ngajak salaman ya kita salaman. Tidak usah kalian itu memuja-muja, rebutan cium tangan, cium kaki, memeluk, cium keringet Habib itu nggak usah. Biasa saja. Kalau dia nggak mau ngajak salaman ya nggak usah salaman. Yang penting kita nggak menghina. Yang penting kita nggak mencaci maki seperti mereka yang menggunakan nama-nama penghuni kebun binatang untuk merosting Kiai Nusantara, dianjing-anjingkan, dicurut-curutkan. Apa nggak kurang ajar begitu? Nah, jadi kita nggak perlu membalas dengan hinaan-hinaan kepada mereka, ya. Kita sama aja mereka, biasa saja. Kita mencintai semuanya tanpa pilih kasih, kita saling bertoleransi, saling menghargai dalam konteks kita sebagai warga negara. Tetapi kalau dia mengaku-ngaku di depan publik, ya, lalu digunakan untuk mendawir, untuk mendapatkan kemuliaan, ya kita tidak perlu seperti itu. Seperti menghamba kepada mereka, jangan menghamba. Makanya supaya tidak ada lagi oknum Habib yang marah-marah seperti kepada Gus Miftah itu ya, hanya gara-gara ditinggal sebentar dia langsung keluar kalimat tidak menghargai cucu Nabi. Ya, kita nggak percaya dia cucu Nabi, kenapa kan terus menghargai? Kalau menghargai sesama manusia, bukan dasarnya sebagai cucu Nabi. Jadi begitu ya. Saya sangat setuju yang disampaikan oleh Gus Mar tadi. Ya, kalau kita nggak bisa menghormati mereka sebagai cucu Nabi ya biasa saja sudah, biasa saja. Gak perlu kamu itu berebut kalau ada Bahar Smith misalnya datang minta doanya Bahar itu ngapain ya? Dia sendiri aja nggak bisa membebaskan dari penjara ya. Tidak ada Habib yang bisa menjamin surga kecuali doktrin saja semata-mata ya. Baik dari saudaraku yang sudah hadir sedikit, alhamdulillah tidak apa-apa. Yang penting masih ada yang menemani karena kita terus akan live. Mungkin nanti siang atau nanti sore kita live lagi di channel yang satunya yaitu channel Tanda Kejadian dengan tema yang berbeda ya. Dari Bang Yunus sudah jelas sarang penyamun. Dari Fast Boys terima kasih, saya cari beberapa sumber link, sungguh mereka para Habib sungguh sangat mengejutkan. Intinya mereka penjajah perusak tatanan sosial budaya agama. Dari Iis terima kasih, tinggal tunggu tes DNA beberapa dedengkot klan Ba'alawi sebab satu Pak Taufik Asegaf. Kemudian dari Pak Rizik Sihab, Bahar Smith, Hanif ya, Pak Habib Syekh dan kawan-kawan itu juga perlu. Tapi saya yakin kalau misalkan mereka tes DNA hasilnya grup G itu. Ya, karena memang mereka akan menjaga itu darah mereka. Kemudian Didi Mawardi, sehat dan semangat selalu Kang Mas, terima kasih motivasi dukungan supportnya ya, bongkar terus kedustaan kaum Ba'alawi. Dari kosong Habib-Habib palsu dan kawan-kawan Habib Halu Bindongeng ya. Dari SP32 Priyatna, Bang Priyatna terima kasih, gak perlu tes DNA, gak perlu kitab nasab, dilihat dari akhlak mereka, bukan juriah Rasulullah ya. Saya sepakat itu juga dengan pendapat Dr. Soleh ya, seperti itu juga pendapat Dr. Soleh yang sudah viral. Dari Soekardi, sebagus apa penjelasan kalau para muhibin gak sadar? Percuma, tinggal perlu kita sadarkan ya, kasihan. Garuda Sakti haram hukumnya hadir di majelis taklim Habib Ba'alawi. Bahtilah, bila Ba'alawi masih ngotot, tinggalkan mereka hidup bersama kelompok sendiri saja ya. Para muhibin ya terutama tolonglah sadar. Dari lempar pisau olahraga, tetap semangat Mas, suarakan terus. Terima kasih dukungan supportnya. Dari Black Caroline hadirnya lagi, terima kasih. Ba'alawi keturunan hantu jahanam. Garuda Sakti Habib hukumnya jarah, haram hukumnya jarah ke makam Habib Ba'alawi, jelas, apalagi makamnya palsu ya. Dari Fastboy, walaupun Habib alim alamah, namun kalau merasa diri sebagai juriah Nabi tanpa bukti sama dengan hancur, tidak punya manuskripnya. RA didirikan oleh Belanda sudah jelas bukan juriah Nabi. Kemudian dari
Herian Inoh. Terima kasih hadirnya lagi ya. Imigran Yaman yang dibawa ke Nusantara oleh Belanda adalah gerombolan orang-orang Syiah dari Hadramaut Yaman. Sudah jelas mereka bukan keturunan Nabi Muhammad. Habib Alawi Syiah Imamiyah ya. Subang Supardi ingat pesan Presiden RI pertama, jangan sekali-kali tinggalkan sejarah. Untung ada Kiai Imad. Kalau tidak kedepannya Indonesia jadi Yaman ya, Yaman kedua. Oleh karena itu kita tolak Yamanisasi, kita tolak Tarimisasi, kita tolak Habibisasi. Tetap kita jadi bangsa Nusantara yang merdeka. Habib Alawi Syiah Imamiyah sekte Al-Kuburiyun Al-Yamani Al-Askanasi. Haram hukumnya klan Ba'alawi dikasih panggung majelis maulid ya, sekali dikasih panggung auto menguasai ya. Kemudian dari Elias kalau tak ada kebencian di hati kita, untuk apa ini dibahas? Nah ini dia. Ya untuk mengedukasi masyarakat bro. Supaya masyarakat yang belum tahu ya, sadar ya, tidak menjadi budak spiritual. Ini demi negara. Kalau ini nggak dibahas, nanti negara kita kehilangan identitas. Sebagai negara, nanti jadikan seperti Yaman, repot. Ya, kamu kan bisa tahu itu sejarah sudah dibelokkan dan dipalsukan. Ya, kemudian makam-makam juga sudah dipalsukan. Nah, ini kita harus kritis. Kalau mereka dibiarkan enak dong dia adigang, adigung, adiguna, sopo siro, sopo ingsun gitu, sombong, arogan. Ya kita lawan dong. Jangan kita menjadi jongos di negeri sendiri dong. Kita sudah dihinakan dengan mereka menganggap mereka lebih mulia dari kita. Mereka ingin mempertahankan strata sosial seperti zaman kolonial Belanda. Ya, yang kita perjuangkan adalah kesetaraan, menjaga Nusantara Pancasila, ya kan, begitu. Menjaga budaya adiluhung kita, ya. Nah, ada untungnya banyak, kok katanya tak ada untungnya sama sekali lah. Kalau bagi Muhyiddin ya mungkin dia akan nggak ada untungnya, tetapi bagi kita bangsa kita ke depan ya banyak untungnya. Kita akan terhormat ya. Kita jangan sampai dihinakan terus. Kan kalian juga sudah tahu kan katanya doktrinnya mereka tuh satu Anum Habib Bahlul lebih mulia daripada 70 Kiai Alim kan. Nah, seperti itu saudaraku ya. Mohon maaf ya saudaraku Bang Elias Panai ya, tapi terima kasih hadirnya Bang Elias Panai ya. Mohon maaf kalau penjelasan saya kurang enak di hati ya. Hati boleh panas tapi kepala harus tetap dingin ya. Nah, selama tak melanggar hukum di negeri ini, siapa yang tak pendatang di negeri ini? Ya itulah kan banyak oknum-oknum yang melanggar, tidak hanya melanggar hukum tapi juga melanggar norma-norma susila ya kan. Nah, kalian kan sudah tahu data-datanya, Rizik Syihab aja pernah masuk penjara, melanggar hukum. Siapa lagi tuh, Bahar Smith juga gitu. Nah, sekarang malah Bahar Smith sudah dilaporkan pada dua kasus hukum ya. Jadi kita sebenarnya nggak ada masalah kalau dia ngaku sebagai jurian Nabi, tapi nggak pernah dia publikasi, datangi orang kiai pribumi, lalu ndawir. Nggak ada masalah kalau secara pribadi misalnya hanya untuk di hatinya sendiri gitu, dari keluarganya tok ngaku-ngaku. Tapi nyatanya kan mereka kemudian ceramah di mana-mana, mengaku sebagai seorang pendakwah, ya, sebagai guru ngaji, kemudian dia di dalam pengajiannya mengagung-agungkan klannya. Nah, di situ nampak sekali dia itu secara halus ingin membodohi, menjadikan bangsa ini sebagai budak mereka. Ujung-ujungnya apa? Mereka ingin dimuliakan. Ujung-ujungnya ada kiai bahkan yang didatangi kemudian didawir. Tidak hanya didawir harta bendanya, istrinya pun didawir. Seperti itu saudara. Ya, jadi seperti itu ya. Mungkin kita duga Pak Elias Panai ini mungkin juga Oknum Habib yang menyamar, tapi mudah-mudahan tidak ya. Terima kasih sekali lagi Pak Elias Panai ya. Garuda Sakti, KB Ba'alawi Syiah Imamiyah Sekte Al-Kuburiyun. Terima kasih ya. Dari Muhammad Sahrizal, terima kasih hadirnya lagi. Mardhani Said, mari kita sama-sama menyadarkan para muhibbin dengan cara kita masing-masing. Betul saudaraku, makanya saya ikut berkontribusi, mengambil peran untuk mengedukasi masyarakat dengan menyampaikan informasi dari Kiai-Kiai Nusantara.
ya untuk mengedukasi masyarakat supaya tidak bermental inlander, bermental jongos, bermental budak, bermental inferior ya. Justru bangsa ini harus punya rasa percaya diri ya. Kemudian dari Bang Erian Inoh nih, ya usir saja mereka anak cucu antek Belanda bertamu sudah terlalu lama dengan Nusantara ya, di Nusantara maksudnya ya. Para Habib Yahudi penjahat berkedok Islam. Martapullah hadir, terima kasih dari paling-paling halu. Ya, gak Kiai, gak Ustadz, gak Gus kalau masih belain Ba'alawi berarti dungu ya, dungu. Dungu tidak tahu sejarah. Astagfirullahaladzim. Terima kasih dari Herian Inoh ya. Kosong. Jamaah Yuyatiyah takut tes DNA. Ya, itu mereka paling ditakuti adalah tes DNA sekarang. Karena mereka sudah tahu kalau tes DNA hasilnya ternyata haplogrup G. Nah, untuk itu kemudian mereka mengharam-haramkan. Ketika dia mengharam-haramkan tes DNA, maka ketahuan itu adalah bukti mereka ketakutan ya. Kalau memang benar haplogrupnya keturunan Rasulullah, nggak akan takut kan. Dari Haji Jajuli, terima kasih ya. Pribumi stop, cari suami dari kaum Ba'alawi untuk memilah mana Ba'alawi, mana pribumi. Nah, setuju ya. Mereka aja sangat rasis ya, diskriminatif. Kalau ada perempuan dari Yaman, Habibah nggak boleh dinikahi pribumi kan gitu ya. Sutaya Martani, benar, bapakku sing hati-hati iku dudu wong Arab, iku ngono wong Yahudi ya berdasarkan tes DNA. Mardani Said, Ba'alawi udah basi, kasih kucing aja. Dari Muhammad Munawar Al-Maliki. Gerombolan apa ini? Preman kadrun Yaman Ba'alawi sudah keenakan hidup di Indonesia, numpang hidup dan cara makan sambil menjajah dan memperbudak, merusak sejarah dan membuat makam palsu untuk dapat fulus banyak. Nah, itulah saudaraku, mereka itu nggak punya budaya seperti bangsa kita yang andap asor, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, mereka nggak punya pikiran kayak gitu, sehingga mereka itu tamu, tetapi dia di sini malah menyombongkan diri, merasa selalu di langit yang tinggi, gitu kan? Sementara kita berada di kaki mereka gitu. Nah, kita bukan orang bodoh, mereka mengatasnamakan zuriat Nabi, itulah yang harus kita bahas, karena mereka mengkapitalisasi nasab Rasulullah. Nah, mengkapitalisasi nasab Rasulullah di situ bahayanya. Apa? Sudah kita tahu di mana-mana. Mengaku keturunan Rasulullah paling suci, merasa ya tidak akan masuk neraka, merasa bisa jamin surga, akhirnya di dalam majelis, baik itu majelis ilmu, majelis sholawat ya, mereka berani-beraninya minta apem jamaahnya. Kasus di Pabuaran Wetan oleh Habib Toha bin Yahya itu udah jelas, itu bukti mereka itu di tempat yang biasanya digunakan untuk jamaah bersolawat di situ untuk sholat digunakan untuk kikuk-kikuk sampai 7 kali sebulan. Itu kok dibilang keturunan Rasulullah dari mana? Itu kan bukti mereka itu mengkapitalisasi nasab Rasul. Dan ada sudah banyak pengakuan dari wanita-wanita yang menjadi korban dari dalam tanda petik ya kebusukan Ba'alawi. Dia mengatakan Ba'alawi ini untuk merayu perempuan ya. Aku nikahi kamu. Kenapa? Karena aku ingin menyelamatkanmu dari api neraka gitu misalnya. Aku ingin sama kamu, kikuk-kikuk sama kamu karena aku akan memberi syafaat padamu kan gitu. Jangankan ituku, wong keringetku aja bisa memberi berkah dan syafaat itu. Itu doktrin pembodohan. Hanya orang-orang bodoh yang sampai sekarang itu percaya Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah, kurang-kurang literasi. Dia tidak mau pelajari kemajuan ilmu dan teknologi yang sudah disampaikan oleh Kiai-Kiai Nusantara. Ya, jadi apa yang saya sampaikan ada dasar, ada sumbernya, nggak ngarang gitu loh. Ya, rujukannya jelas, sudah dibahas oleh Kiai-Kiai Nusantara, Gus Fuad, Kiai Haji Madudin ya dan lain-lain itu kan. Nah, dari EIS, Gus Nuril bilang siap perang ya. Nyembelih, bisa-bisa mereka Ba'alawi bisa disembelih ya. Kalau sok-sokan terus-terusan ya, seperti itu ya dari Gus Nuril. Pada pribumi ini bisa marah pribumi kan gitu ya. Nah jadi
Menurut Iis nih, Gus Nuril bilang siap perang menyembelih mereka pada pribumi yang cintanya selama ini terhianati kebohongan klan Ba'alawi ya. Dari Garuda Sakti yang terakhir KB Ba'alawi Syiah Imamiyah sekte Al-Kuburiyun Al-Yamani Al-Yahudi. Oke, saudaraku ya, itu aja yang bisa kita sampaikan. Tentu banyak kekurangan dan kekhilafan salah-salah mohon dimaklumi dan dimaafkan. Ini live streaming, barangkali ada gangguan jaringan internet, maka konsekuensinya kalimat bisa terputus dan tidak jelas, mohon dimaklumi. Lanjutkan komentar Anda, diskusi Anda di kolom komentar. Mudah-mudahan komentar Anda menjadi media pencerahan untuk para muhibbin, budak spiritual Ba'alawi, dan juga untuk Habib Ba'alawi sendiri. Mudah-mudahan tobat, tidak usah mengagung-agungkan dari para leluhur datuk-datuk mereka itu yang mewariskan kebohongan publik, ngaku sebagai curian Nabi. Kalau kamu tetap ingin mengaku curian Nabi, jangan di depan publik ya. Dan kamu harus membuat pernyataan bahwa kamu bukan keturunan Rasulullah sehingga bisa menghapus ya dosa-dosa para datuk-datuk kamu yang sudah mewariskan kebohongan ditambah kebohongan, ditutup kebohongan dan seterusnya sehingga menjadi masyhur kebohongan itu. Nah, sekarang sudah saatnya memasyhurkan bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan tes DNA ya. Ba'alawi pada meriang pribumi mulai bergerak dan muak dengan kelakuannya ya. Oke, itu aja. Salam persaudaraan ya kepada Ba'alawi juga, salam sebangsa saat ini. Kalau kamu berKTP NKRI ya, tapi kamu tetap jangan pernah mengaku keturunan Rasulullah kalau tidak bisa membuktikan sesuai dengan tes DNA. Dan Anda jangan mengharamkan tes DNA ya. Indonesia sudah pada cerdas. Kamu mengharam-haramkan tes DNA, muhibbin mengharam-haramkan tes DNA, kita semua sudah cerdas. Itu tanda-tanda kamu bohong, ketakutan, dan jelas kamu bukan keturunan Rasulullah karena kamu bulat dan bingung, takut tes DNA. Jadi ketika kamu mengharamkan tes DNA, bukannya kita yang malah percaya kepada Anda, malah nggak percaya Ba'alawi keturunan Rasulullah. Kok bisa keturunan Rasulullah mengharam-haramkan tes DNA? Kok bisa keturunan Rasulullah takut tes DNA? Nah, seperti itu. Itu namanya kebodohan. Ingat, saat ini orang-orang pribumi Nusantara tidak semuanya bodoh ya. Sehingga kalau kamu membodoh-bodohin orang-orang pribumi, kita sudah tahu kamu itu dusta dan bohong ya, atas nama Nabi, atas nama ajaran Islam. Itu namanya jual-jual agama. Ya, mohon maaf gak usah tersinggung. I love you para Habib Ba'alawi dan juga semuanya. Kita perjuangkan kesetaraan, jangan ada yang merasa lebih mulia daripada yang lainnya. Salam persaudaraan, salam persatuan, salam kerukunan, salam Pancasila Jaya, salam Undang-Undang Dasar 1945, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka.